Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun teman-teman melihat video ini, kembali lagi ya bersama saya. Semoga tidak bosan. Kali ini saya masih membahas kelanjutan mengenai latihan soal SKB untuk CAT, tentunya untuk PBJ ya. Namun sebelum lanjut ke soal, silakan pencet tombol like, subscribe tentunya, klik tombol loncengnya. Saya doakan yang subscribe channel ini diberikan kemudahan baik dalam tes ujian CAT SKB, kemudian sertifikasi PBJ ataupun ingin belajar mengenai PBJ. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Nah, ini di bawah ini yang bukan merupakan metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya adalah A. Harga terendah, B. Kualitas dan biaya, C. Penilaian biaya selama umur ekonomis, atau D. Sistem nilai. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru lihat video ini. Nanti kita berikan waktu selama 5 detik untuk teman-teman bisa berpikir sejenak jawaban yang tepat yang mana. Kalau terlalu cepat, teman-teman bisa di pause ya, kemudian pilih jawaban yang mana. Oke, kita langsung saja hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang B ya, kualitas dan biaya. Kemudian, nah, referensinya pada pasal 39 ayat 1, metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan sistem nilai, ya kan? Terus kemudian penilaian biaya selama umur ekonomis ya, kemudian harga terendah ya. Oke, ini yang ditanyakan yang bukan ya. Jadi di sini adalah yang tepat adalah yang B ya, kualitas dan biaya. Oke, next. Nah, metode evaluasi penawaran penyedia yang digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur, ekonomi, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Apakah metode evaluasi yang dimaksud? Apakah A. Harga terendah, B. Kualitas dan biaya, C. Penilaian biaya selama umur ekonomis, atau D. Sistem nilai. Oke, kita hitung mundur lagi. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Yang C ya, penilaian biaya selama umur ekonomis. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat pada pasal 39 ayat 3, metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur, ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu penilaian biaya selama umur ekonomis. Oke, next. Yang bukan merupakan metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi adalah A. Kualitas dan biaya, B. Harga terendah, C. Pagu anggaran, D. Biaya terendah. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawabannya yang mana? Yang B ya, harga terendah. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat pada pasal 42 ayat 1, isinya metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi ya, dilakukan dengan ini A. Kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, serta biaya terendah. Yang ini yang ditanyakan yang bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Berikut ini yang bukan termasuk metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya adalah A. 1 file, B. 1 tahap, C. 2 file, D. 2 tahap. Kira-kira yang mana? Berikut ini yang bukan ya. Jawaban yang tepat yang B ya, yaitu 1 tahap. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 40 ayat 1, isinya metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan 1 file, 2 file, atau 2 tahap. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang ada di sini ya. Oke, next. Untuk pengadaan pembangunan jembatan yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu menggunakan metode penyampaian dokumen penawaran, A. 1 file, B. 1 tahap, C. 2 file, D. 2 tahap. Kita hitung mundur lagi ya. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Yang C ya, yaitu 2 file. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat
referensi pada pasal 40 ayat 3 ya, metode dua file digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dua file. Oke, next. Untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan menggunakan metode evaluasi penawaran penyedia. Nah, apakah A, kualitas dan biaya, B, kualitas, C, pagu anggaran, atau D, biaya terendah? Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, kualitas. Jadi teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 42 ayat 3, metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, soal selanjutnya. Di bawah ini metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi yang hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktek dan standar pelaksanaan pekerjaan sudah mapan adalah A, kualitas dan biaya, B, kualitas, C, pagu anggaran, atau D, biaya terendah. Oke, kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana nih kira-kira? Yaitu yang D ya, harga terendah. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 42 ayat 5, itu metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktek dan standar pelaksanaan pekerjaan sudah mapan. Jawaban yang tepat adalah yang D, biaya terendah. Oke, next. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang tepat. A, pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai paling banyak 100 juta, atau B, pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai paling sedikit 100 juta, atau C, pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan paling sedikit 200 juta, atau D, pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak 200 juta. Kira-kira yang mana nih? Cukup satu jawaban yang tepat. Teman-teman sudah bisa milih ya. Jawabannya A ya, yaitu pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai paling banyak 100 juta ya. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat di pasal 41 ayat 3. Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai paling banyak 100 juta. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Jasa konsultasi di bidang hukum dengan nilai 199 juta dapat menggunakan metode pemilihan penyedia berupa A, seleksi, B, pengadaan langsung, C, penunjukan langsung, atau D, tender. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yaitu yang C ya, penunjukan langsung. Referensinya apa? Pasal 41 ayat 4. Bunyinya penunjukan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu. Jadi teman-teman bisa lihat di pasal 41 ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal terakhir di video ini. Berikut adalah yang merupakan dokumen pemilihan kecuali A, dokumen kualifikasi, dokumen tender, dokumen seleksi, atau D, dokumen e-purchasing. Kira-kira yang mana yang merupakan ya, tapi kecuali terakhirnya ya. Jawaban yang D ya, dokumen e-purchasing. Nah, teman-teman bisa lihat referensi pasal 46, dokumen pemilihan terdiri atas A, dokumen kualifikasi, kemudian dokumen tender atau seleksi, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, yang D ini kecuali ya. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe tentunya. Yang subscribe saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu lancar usahanya ya, dalam hal apapun itu. Semoga dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan bisa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.